Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Salsa Az-Zahra, dalam pembahasan materi keuangan internasional. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu resiko nilai tukar yang dihadapi oleh perusahaan multinasional, serta bagaimana cara perusahaan mengelola resiko tersebut menggunakan instrumen keuangan yang disebut derivatif. Nah, poin yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah mengapa perusahaan multinasional menghadapi resiko nilai tukar. Kedua, 3 jenis utama resiko nilai tukar. Dan yang ketiga adalah penjelasan cara mengelola satu resiko dengan derivatif mata uang. Pertanyaan pertama, mengapa perusahaan multinasional menghadapi resiko nilai tukar? Nah, teman-teman, perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan operasi bisnis di lebih dari satu negara dan menggunakan berbagai mata uang dalam kegiatan bisnisnya. Karena itulah, MNC sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Perubahan kurs mata uang asing dapat mempengaruhi harga jual produk, biaya produksi, pendapatan, serta laba bersih perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan Korea seperti Samsung menjual produk di Indonesia dan menerima pembayaran dalam rupiah, namun harus melaporkan pendapatan dalam won Korea, maka nilai tukar rupiah terhadap won sangat menentukan seberapa besar keuntungan yang tercatat. Nah, resiko ini juga berdampak pada daya saing global. Jika mata uang suatu negara menguat, maka harga produk menjadi mahal di pasar internasional dan daya saing menurun. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa risiko nilai tukar sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan multinasional agar tetap kompetitif dan stabil secara finansial. Sekarang kita masuk ke soal kedua, yaitu 3 jenis utama resiko nilai tukar. 3 jenis utama resiko nilai tukar tersebut, yang pertama adalah transaction exposure atau resiko transaksi. Ini adalah resiko yang muncul dari transaksi bisnis internasional yang sudah disepakati, namun belum diselesaikan. Contohnya, PT Samsung Indonesia membeli suku cadang dari Korea Selatan dengan pembayaran 60 hari ke depan dalam USD. Jika dalam 60 hari nilai tukar rupiah melemah, maka biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Kedua adalah resiko translasi yang biasa disebut dengan translation exposure. Ini adalah resiko yang muncul saat anak perusahaan asing harus melaporkan laporan keuangannya dalam mata uang induk perusahaan. Contohnya seperti Samsung Indonesia harus mengonversi seluruh laporan keuangannya dari rupiah ke won Korea. Jika rupiah melemah, nilai laporan menjadi lebih kecil dalam won, meskipun operasional di Indonesia stabil. Yang ketiga adalah economic exposure atau resiko ekonomi atau jangka panjang. Pada resiko ini bersifat jangka panjang dan menyangkut daya saing perusahaan akibat perubahan nilai tukar. Contoh, jika nilai tukar yuan Cina melemah terhadap dolar, maka produk dari Cina menjadi lebih murah. Hal ini bisa menekan penjualan produk Samsung di pasar global karena produk pesaing menjadi lebih kompetitif secara harga. Nah, soal yang terakhir adalah pilih satu resiko dan jelaskan cara mengelolanya dengan derivatif mata uang. Untuk soal ini, kita akan fokus pada salah satu resiko, yaitu transaction exposure. Salah satu cara untuk mengelola resiko transaksi adalah dengan menggunakan instrumen derivatif mata uang. Mari kita bahas beberapa instrumen populer. Instrumen derivatif mata uang terdiri dari forward contracts atau kontrak berjangkau, yang dimana ini adalah kontrak untuk membeli atau menjual mata uang asing pada kurs yang telah disepakati hari ini untuk digunakan pada masa mendatang. Sebagai contoh, jika Samsung tahu bahwa dalam 2 bulan mereka harus membayar USD 1 juta, mereka bisa membuat kontrak forward untuk membeli dolar dengan kurs tetap hari ini. Jadi mereka akan terhindar dari resiko rupiah melemah. Kedua adalah option contracts. Dan yang terakhir adalah futures contracts dan swaps. Opsi memberikan hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs tertentu. Contohnya, Samsung membeli opsi untuk membeli dolar pada kurs
Rp15.000. Jika rupiah menguat, mereka bisa abaikan opsi tersebut dan beli dolar di pasar yang lebih murah. Tapi jika rupiah melemah, mereka bisa gunakan opsi dan terlindung dari kerugian. Futures mirip dengan forward, tapi diperdagangkan di bursa, lebih standar. Sedangkan swaps adalah pertukaran mata uang antar pihak, biasa digunakan untuk pinjaman jangka panjang dalam dua mata uang. Nah, dengan menggunakan derivatif seperti ini, perusahaan bisa mengunci nilai tukar, menghindari kerugian, dan menjaga arus kas tetap stabil. Oke teman-teman, itulah pembahasan lengkap tentang resiko nilai tukar pada perusahaan multinasional dan cara mengelolanya dengan derivatif mata uang. Kita telah membahas definisi resikonya, 3 jenis utamanya, hingga bagaimana perusahaan seperti Samsung dapat melindungi dirinya dari fluktuasi nilai tukar. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kalian dalam bidang keuangan internasional. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di sesi pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses untuk kita semua.